Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Jadi, banyak dari teman-teman yang request untuk diceritakan alur film series Bad Genius The Series tahun 2020. Serupa dengan filmnya, series Bad Genius ini juga menceritakan tentang sekelompok remaja yang sangat jenius dalam hal menyontek. Untuk itu, series film ini dinamakan Bad Genius. Tapi, hanya karena mereka menyontek, bukan berarti mereka bodoh. Melainkan, masing-masing dari orang di kelompok Bad Genius ini memiliki tujuannya masing-masing. Seperti Lin, yaitu tokoh utama yang awalnya cuma murid jenius normal pada umumnya. Tapi semuanya berubah karena ia mulai menyontek untuk membalaskan dendamnya kepada sekolah. Tujuan utama Lin adalah mengambil uang sekolah yang sudah dibayarkan ayahnya. Karena menurut Lin, kepala sekolah bersikap curang kepadanya. Kemudian ada Beng, siswa jenius lainnya. Ia sangat berbakti kepada ibunya, tapi takdir dan kesialan hidup selalu mempermainkan Beng dan memaksanya untuk menyontek. Lalu ada Pat, merupakan bocah dari keluarga yang sangat kaya raya, tapi sayangnya otak Pat tidak mendukung dalam bidang akademis. Selain itu, ayahnya selalu memberikan tekanan, dan atas dasar ini pula Pat bekerja sama dengan yang lainnya untuk menyontek agar bisa memuaskan sang ayah. Namun di luar semua itu, Pat sangat jago dalam hal melobi dan melakukan negosiasi. Dan terakhir, ada Grace, pacar dari Pat. Kita tidak tahu apa tujuan utama Grace untuk mencontek, tapi yang jelas ia sangat jago dalam hal berakting yang berguna untuk membantu aksi-aksi menyontek anggota lainnya. Dan intinya, keempat murid jenius ini akan berkaitan satu sama lain dalam petualangan mereka untuk mendapatkan keinginan masing-masing dengan bekerja sama dalam hal menyontek. Kalau begitu, tanpa membuat kalian semakin penasaran dengan cerita ini, ayo kita langsung masuk ke Bad Genius The Series episode 1. Cerita dibuka dengan Lin yang sedang mengikuti babak final perlombaan kosakata bahasa Inggris tingkat SMP. Ia melawan siswa laki-laki dari sekolah lain. Di perlombaan ini, Lin disebut-sebut sebagai kuda hitam karena di babak pertama, Lin sudah bisa mengalahkan pemenang lomba tahun lalu. Padahal ini adalah perlombaan pertama kalinya bagi Lin. Ayah Lin sedang bersama seorang wanita juga menyaksikan pertandingan itu. Siswa SMP tadi menjatuhkan penghapus yang kemudian diambil oleh salah satu panitia. Secara diam-diam, siswa itu rupanya melakukan kecurangan yang sudah disadari oleh Lin. Akhirnya, siswa laki-laki itu berhasil menyontek dan mendapatkan poin. Tapi dengan santainya, Lin cuma bertanya mengapa siswa laki-laki itu melakukan kecurangan. Lalu, Lin pun memulai gilirannya. Tangan, mata, dan mulut Lin bergerak berpikir strategi, menjawab kosakata dengan sangat lihai, hingga waktu habis dan Lin pun tersenyum. Lin pun memutar papan permainan, dan si remaja hanya terdiam. Kosakata yang disusun Lin bertuliskan cheater, yang artinya curang. Dengan begitu, poin Lin kembali unggul, dan permainan pun berakhir. Lin memenangkan turnamen ini dengan mudah. Wanita yang sedang bersama ayah Lin itu ternyata adalah kepala sekolah yang dimana kehadirannya untuk menyaksikan secara langsung kemampuan milik Lin. Berkat turnamen ini, Lin mendapatkan beasiswa untuk masuk ke SMA favorit si kepala sekolah wanita itu. Ayah pun senang mendengarkan hal ini. Remaja laki-laki tadi ingin memberikan salam kepada Lin, tapi Lin hanya memegang kacamatanya dan berdiri. Si remaja itu akhirnya merasa bersalah karena dipermalukan Lin di depan kamera. Ayah sedang makan bersama Lin, juga bertanya mengenai sekolah baru Lin. Lin menceritakan semuanya. Sekolahnya sangat luas, memiliki AC, perpustakaan dengan buku berkualitas, ruang komputer lengkap dengan MacBook, ruang seni juga ruang sains yang sangat lengkap. Dan yang paling Lin sukai adalah ruang musik. Di sana ada piano. Lantas Lin pun teringat kembali ketika sedang bermain piano. Dan di sana ada seorang siswi masuk. Siswi itu bertanya mengenai audisi drama. Obrolan singkat itu akhirnya membuat Lin berteman dengan siswi itu yang diketahui bernama Grace. Dan ternyata mereka berdua ini juga berada di kelas yang sama. Selain itu, nomor induk mereka juga dekat. Lin mencoba bermain piano sedangkan Grace bernyanyi. Tapi Grace merasa suaranya sumbang. Dan ternyata Grace selalu gagal di nada itu. Dan ini menjadi masalah bagi Grace. Padahal kan Grace sangat ingin bermain drama. Dan hal ini sudah menjadi cita-cita Grace sejak lama. Lalu Lin mengajari Grace untuk bernyanyi dengan teknik mengikuti notasi piano. Dan akhirnya Grace pun bisa bernyanyi dengan lancar. Tak lama kemudian anak-anak lainnya datang. Grace meminta Lin untuk menunggunya di luar. Selang beberapa lama, Grace pun keluar dan ia berkata kalau semuanya berjalan dengan lancar. Tapi di sini, Grace menjadi pesimis. Ternyata kepala sekolah mengeluarkan peraturan baru. Murid yang ingin ikut drama setidaknya harus memiliki IPK 3,25, sedangkan IPK Grace bahkan tidak sampai 3.
Mendengar omongan Grace, Lin sedikit bingung karena seharusnya drama dan IPK tidak memiliki hubungan. Dan karena kasihan melihat Grace, Lin pun berinisiatif untuk membantu Grace dalam belajar. Mulailah mereka berdua belajar di perpustakaan. Grace pun memberikan Lin soal bimbel rahasia dari Pak Soporn. Lin melihat semua soal itu dan berkata soal ini tak pernah ia lihat sebelumnya. Grace tidak tahu, tapi katanya semua orang yang ikut bimbel Pak Soporn kebanyakan mendapatkan nilai bagus. Sayangnya, Grace tak bisa menjawab soal itu satupun. Lin kaget. Grace langsung memohon kepada Lin dengan memanggilnya Bu Guru Lin. Dan seketika itu juga, Lin pun langsung senang karena rayuan dari Grace. Kemudian, mereka pun lanjut belajar. UTS pun dimulai. Di sini, Lin langsung sadar kalau soal UTS itu mirip, bahkan sama dengan soal yang sebelumnya diberikan oleh Grace. Iya, dugaan kalian semua benar. Pak Soporn memberikan soal bocoran di bimbelnya. Lin menoleh ke sekitar dan melihat ada anak-anak yang bisa menjawab, dan ada juga anak-anak yang tak bisa menjawab. Selain itu, Pak Soporn pun mengatakan MTK tidaklah sulit kalau kalian memperhatikan atau ikut bimbel saya. Lin pun berbisik kepada Grace. Ia mengatakan soal yang diberikan oleh Pak Soporn sama dengan bimbelnya. Lalu tiba-tiba sebuah kapur langsung menghantam kepala Lin. Pak Soporn sudah berdiri dan marah kepada Lin. Ia berkata, kalau sejak saat ini Lin sudah melakukan kecurangan, bagaimana nanti ketika dewasa? Lin cuma terdiam, dan Grace pun meminta maaf. Tak terima dengan kondisi seperti ini, otak Lin pun mulai terpikir suatu ide. Lin melihat penghapusnya, lantas setelah itu ia pun langsung mengerjakan semua soal dengan sangat cepat. Lin juga mampu menghitung dengan kurun waktu sangat cepat. Setelah selesai, Lin menuliskan jawabannya ke penghapus dan memberikan kode kepada Grace. Lin memasukkan penghapus ke dalam sepatunya. Lalu tiba-tiba Pak Soporn berdiri dan berjalan ke arah Lin. Ia menunduk dan jongkok. Ternyata Pak Soporn cuma mengambil kapur tadi. Guru itu pun berjalan ke belakang, lalu kembali ke tempat duduk di depan. Setelah itu, Lin dengan sangat hati-hati menendang sepatunya ke belakang yang langsung tepat berhenti di kaki Grace. Senyuman menghiasi wajah Grace karena mendapatkan jawaban dari Lin. Beberapa waktu pun berlalu dan nilai mereka keluar. Grace mendapatkan nilai yang sama dengan Lin. Grace sangat senang hingga berteriak yang tak sengaja didengar oleh Pak Soporn. Ternyata guru itu sudah mencurigai nilai Grace. Tapi Lin mengatakan ialah yang mengajari Grace sehingga bisa mendapatkan nilai tinggi seperti sekarang. Pak guru pun menyuruh mereka untuk hati-hati, jangan sampai ketahuan kalau ternyata mereka menyontek. Setelah itu, guru itu pun pergi. Grace pun sedikit khawatir dengan ekspresi Lin. Untuk mencairkan suasana, Grace berkata kalau ia ingin mentraktir Lin. Untuk itu, Grace ingin mengajak Lin ke rumah pacarnya, yakni si Pat. Dua bocah itu keluar dari lift memasuki restoran mewah sebuah hotel. Grace pun disambut oleh seorang pelayan yang memanggilnya dengan nama Nona. Di momen ini, Lin baru tahu kalau semuanya di sini adalah milik orang tua Pat yang ternyata sangat kaya. Di suatu meja, ternyata Pat sudah menunggu kedatangan mereka berdua, lalu mempersilahkan mereka berdua untuk duduk. Mereka bertiga pun menikmati hidangan steak juga wine yang sangat enak. Setelah selesai, Pat pun langsung bertanya mengenai bagaimana rasa makanan yang disajikan. Dan juga Pat pun bermesraan dengan Grace di depan wajah Lin. Lalu Pat pun basa-basi agar memperdalam pertemanan mereka. Pat mengajak bersulang, tapi Lin menolak karena ia tak minum wine. Pat kaget dan bertanya apakah Lin berpura-pura menjadi anak baik. Lin cuma heran dan bertanya balik. Pat pun mengatakan kalau Lin memang anak baik-baik, tak mungkin ia akan memberikan jawaban kepada Grace. Di momen ini, Lin dan Grace pun kaget. Pat pun langsung bernegosiasi untuk meminta Lin memberikannya jawaban juga. Karena kalau nilai semesternya kali ini tinggi, ayah Pat akan memberikannya mobil. Dan untuk contekan ini, Pat pun juga akan membayar Lin. Lin pun berdialog dengan Pat dan mengatakan menurut Lin ini terlalu berisiko. Pat memotong pembicaraan dan berkata apa yang dilakukan Lin kepada Grace juga berisiko. Tapi bedanya kali ini, Lin akan mendapatkan uang untuk resiko itu. Lin sudah pulang ke rumah. Di sana ada ayahnya yang sedang menikmati mie instan. Ayah Lin belum makan dan punggungnya sakit karena banyak mengerjakan tugas akuntansi dari sekolah. Lin menyindir kembali kalau ayahnya selalu saja dimanfaatkan oleh guru-guru lain, sedangkan guru lainnya malah sibuk membuka bimbel dan mengerjakan kepentingan pribadi. Sebab ini juga, ayahnya akan lama untuk naik jabatan. Karena ocehan dari Lin, ayahnya cuma tersenyum dan mengangguk. Ayah tak membalas omongan Lin dan menyuruh anaknya itu untuk istirahat. Waktu masuk kamar, Lin mendengarkan ayahnya menelpon seseorang dari luar teras dan berbicara mengenai utang. Lin duduk di ruang tamu menunggu ayah. Lin langsung bertanya mengapa ayah meminjam uang kepada paman. Mau tak mau, ayah pun berkata jujur dan mengatakan uang itu digunakannya untuk biaya sekolah Lin.
Dengan sedikit kaget, Lin pun bertanya balik, bukannya ia sudah mendapatkan beasiswa. Ayah pun berkata yang sebenarnya, kalau ternyata di sekolah Lin itu masih ada satu anak jenius lainnya seperti Lin. Dan kepala sekolah ingin sekali membiayakan kalian berdua. Untuk itu, uang beasiswa tahun ini dibagi menjadi dua, untuk Lin dan untuk anak jenius satu itu. Mendengar ucapan ini, Lin pun berniat pindah ke sekolah tempat ayahnya bekerja, tapi ayah menolak dan berkata, dengan sekolah di sini, Lin bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Ayah pun langsung bilang kalau Lin pasti bisa mendapatkan kesempatan yang bagus. Selain itu, ayah pun yakin tahun depan Lin bisa mendapatkan beasiswa penuh. Ayah tersenyum dan memegang kepala Lin. Lalu ia pun pergi mengerjakan tugasnya. Lin cuma terdiam, belum bisa menerima kenyataan baru itu. Seorang anak kecil berseragam sekolah melompat-lompat, berharap bisa memegang balon yang menempel tinggi di langit-langit sekolah. Lin mendekati si bocah yang menolak bantuan Lin. Bocah itu ternyata dibully oleh teman-temannya, mengatakan ia pendek dan gemuk. Lin pun langsung menarik dan naik ke kursi. Ia ingin membantu bocah itu, lalu tiba-tiba datang seorang murid laki-laki lainnya. Ia mendekati si bocah yang masih saja naif dan berkata tak butuh bantuan. Murid itu pun langsung jongkok dan menyuruh bocah naik untuk mengambil bolanya sendiri. Setelah si bocah mendapatkan mainannya yang terikat pada balon itu, ia pun turun dari punggung si cowok. Lin melihat baju cowok itu kotor. Di momen ini, si bocah dengan polosnya bertanya apakah mereka berdua pacaran. Kedua remaja itu langsung canggung. Bocah itu pun berkata, berikan saja balon itu kepada pacarmu, kepada si laki-laki. Kemudian bocah itu pun pergi. Kedua remaja ini kembali canggung. Saat kedua orang itu ingin beranjak pergi, si laki-laki langsung memperkenalkan diri. Ia mengatakan namanya adalah Beng. Lantas Lin pun juga memperkenalkan dirinya. Lalu Beng langsung bertanya, apakah kamu Lin dari kelas 101? Di momen ini, Beng pun langsung murung dan berkata kalau Lin telah mengambil beasiswanya. Ternyata takdir telah mempertemukan mereka berdua. Beng dan Lin adalah sesama murid jenius di sekolah itu. Dan di sini Beng berkata kalau ia tak ingin berbagi beasiswa dengan Lin. Ia cuma ingin memiliki beasiswa itu sendiri. Dan karena hal ini, Beng juga tak ingin berteman dengan Lin. Beng berkata kalau mereka berteman, akan ada dua orang yang bersedih karena tak mendapatkan beasiswa. Sedangkan kalau mereka tak berteman, hanya akan ada satu orang yang bersedih, yaitu orang yang kehilangan beasiswa dan orang yang merebut beasiswa itu. Lin pun tak dapat berkata apa-apa setelah perkataan Beng. Lantas Beng pun langsung pergi. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 malam, dan Lin mendapati ayahnya ketiduran di meja kerja. Lin pun sangat sedih dengan kondisi ayahnya sekarang ini. Lantas Lin pun terpikirkan akan sesuatu. Yang ternyata Lin pergi ke tempat Pat. Ketika berjalan mendekati Lin, Pat pun memuji Lin karena terlihat sangat cantik tanpa menggunakan pakaian sekolah. Pat pun langsung bertanya apakah Lin sudah berubah pikiran atau jangan-jangan Lin ingin hal yang lain. Masih ada kamar kosong kok di sini, ucapnya. Lin pun kesal dan ia langsung berbicara kepada poinnya. Ia ingin menerima tawaran dari Pat kemarin, tapi dengan syarat Pat dan Grace cuma bisa mendapatkan 3/4 nilai Lin agar tak dicurigai. Dan juga minggu depan akan ada ujian MTK Pak Soporn. Untuk itu mereka harus mengubah strategi, ucap Lin, yang membuat Pat langsung bingung. Ujian akhir semester pun dimulai. Semua anak mengerjakan dengan serius, juga Pak Guru yang memandangi mereka. Lin mengambil penghapus dengan tangannya, menuliskan sesuatu di sana. Pak Guru pun sedikit curiga dan berjalan. Dengan sangat cepat, Lin pun menyembunyikan penghapus itu selagi Pak Guru berjalan melewatinya. Grace dan juga Pat melihat Pak Guru dengan tegang. Lin pun kembali menulis, dan dari belakang, Pak Guru berjalan dengan sangat cepat dan langsung memegang tangan Lin. Pak Guru pun langsung mengambil penghapus dari tangan Lin, dan ia begitu kaget ketika melihat coretan di penghapus itu yang bertuliskan, Guru memberikan bocoran kepada para murid. Di momen ini, Lin berkata kalau ia akan mengadu kepada Capsec. Lin pun langsung meminta izin keluar kelas karena sudah selesai mengerjakan ujian. Dengan sangat panik, Pak Guru meminta yang lainnya untuk tetap tenang dan ia menyusul Lin keluar. Di lorong, Pak Guru menghentikan Lin dan Lin berkata kalau ia ingin ke toilet. Dan Pak Guru langsung berkata apakah Lin tak khawatir dengan teman sekelas yang akan membencinya nanti. Lin pun menjawab, dulu kan Bapak bilang kalau aku ketahuan menyontek dalam ujian, Pak Guru akan mengagalkan aku, benar? Tapi sekarang malahan Bapak yang memberikan bocoran kepada murid bimbel. Lantas Pak Soporn langsung marah dan mengatakan uang Lin dibiayai oleh sekolah. Lin juga tak mampu membayar bimbel. Untuk itu, Lin dimintai oleh Pak Guru jangan ikut campur urusan lain. Tapi di momen ini, Lin pun langsung tersinggung. Lin pun langsung memberikan salam dan pamit. Pak Guru pun langsung sadar kalau ada sesuatu di dalam roknya Lin. Ia pun berlari ke depan Lin dan menyuruh Lin untuk mengeluarkan ponselnya. Pak Guru tahu kalau Lin merekam perbincangan mereka.
Lin berkata kalau ia tak melakukan hal itu, dan Pak Guru secara otomatis langsung saja mengambil ponsel dari saku Lin. Dan betapa kagetnya ia, karena sejak tadi ternyata Lin sudah menelpon kepala sekolah. Lin berkata kalau ia tak berbohong, ia sama sekali tak merekam suara mereka. Pak Guru pun mengancam Lin, karena sudah memberikan contekan kepada Grace sebelumnya. Lin pun juga langsung mengancam balik Pak Guru, yang sudah berbuat curang di bimbel. Bahkan Lin berkata kalau ia juga punya banyak bukti dari kertas-kertas soal murid di bimbel. Ujian pun telah selesai dan lorong menjadi ramai dengan murid-murid. Lantas Pak Guru mengembalikan ponsel Lin, lalu berjalan pergi. Setelahnya, Lin pun duduk dan menghela nafas. Keringat banyak keluar dari wajah Lin. Selang beberapa saat, Pat dan Grace pun datang menyusul Lin. Mereka pun berkata kalau semuanya berjalan dengan sangat lancar. Ternyata di kelas tadi, Lin menyalin jawaban pada kertas soal yang kemudian ketika Lin sedang keluar disusul Pak Sophorn, Grace dengan sangat cepat menukar soal mereka tanpa disadari murid-murid lainnya. Dan setelah Grace menyontek punya Lin, ia pun juga memberikan jawaban kepada Pat lewat teknik menyontek sebelumnya. Dan Grace tetap saja kagum dengan kemampuan Lin mengerjakan soal. Pat juga sebenarnya heran mengapa Pak Sophorn percaya kalau nomor HP itu adalah nomor HP kepala sekolah, padahal kan itu nomor HP dirinya. Hari sudah malam dan Lin sedang mengerjakan tugas sekolah, tapi notif HP-nya terus muncul berkali-kali. Dengan terpaksa, ia pun membuka HP yang ternyata di grup kelasnya, murid-murid sedang bergosip mengenai Pak Sophorn yang sudah dipecat karena bimbel curang miliknya. Di momen ini, Lin pun langsung tahu ia curiga kepada satu orang yang mungkin saja melakukan hal ini. Dan benar saja, Lin pun langsung pergi menemui Pat. Dan ia pun bertanya apa yang sebenarnya Pat lakukan. Pat pun berkata kalau ia sebenarnya merekam telepon mereka tadi itu dan mengeditnya, dan kemudian menghilangkan suara Lin. Lalu mengirimkan suara tadi itu kepada kepala sekolah. Lin pun langsung marah. Lalu Pat berkata, kalau tidak begini, maka suatu saat mereka akan mendapatkan masalah. Ia buat apa juga memikirkan Pak Sophorn, Lin. Lalu setelah ucapan itu, Lin pun pergi. Esoknya di lorong sekolah, Lin menemui bocah kecil waktu itu. Tapi anehnya di pagi hari ini, bocah itu tidak ikut kelas. Katanya, ia sedang menunggu ayahnya. Ketika keluar, si ayah bocah itu ternyata Pak Sophorn. Lin tak dapat berkata apa-apa. Kemudian Pak Sophorn dan anaknya berjalan melewati Lin. Lin cuma bisa terdiam memandangi Pak Sophorn serta anaknya berjalan keluar. Adegan pun berpindah kepada Pat yang berhasil mendapatkan mobil baru, juga Grace yang berhasil tampil di acara pentas drama. Di dalam ruangan seni musik, Lin bermain piano dengan sangat tenang. Ia pun memandangi pantulan dirinya dari kilapan meja piano. Lalu perlahan-lahan air mata seolah mengelilingi bola mata Lin. Dan setelah itu, Bad Genius The Series episode 1 pun selesai. Wow, boleh juga ya. Di episode pertama series ini, teknik menyontek yang digunakan Lin itu sama persis loh dengan teknik yang juga ada di film Bad Genius tahun 2017. Dan pelan-pelan kita tunjukin kalau si karakter Lin ini diperlihatkan berubah. Yang awalnya cuma anak jenius pada umumnya berubah menjadi bad genius. Dan di episode pertama ini, kita langsung dikasih tahu alasan utama Lin kenapa ia menyontek, yaitu karena kebutuhan uang. Dan gue suka ya sama ending scene ini, yang waktu 3 orang anggota bad genius itu berjalan di lorong. Karena di sini ekspresi wajah Lin tuh udah berubah, jadi kayak gimana gitu kan. So ya gimana, kalian udah makin penasaran belum dengan lanjutan ceritanya? Kalau gitu, tungguin next episode-nya ya. Enjoy filmnya dan thank you.